Kali ini kita bahas tentang masalah ilmu kebal. Sebagian golongan itu mempercayai bahwa ilmu kebal itu memang benar-benar ada. Sebagiannya lagi tidak percaya karena mereka tidak bisa membuktikan yang namanya ilmu kebal itu sendiri. Sebagiannya lagi menganggap bahwa ilmu kebal itu termasuk syirik, ilmu sihir, ilmu dari setan, tidak ada tuntunannya dari nabi dan lain sebagainya. Nah, di pertemuan ini kita kupas tuntas apa itu ilmu kebal, sehingga diharapkan siapapun yang menonton video ini nantinya akan paham dan mengerti tentang bab ilmu kebal ini. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. La hawla wa la quwata illa billah. Selamat datang, selamat berjumpa kembali para pemirsa sekalian di channel Spiritual 21 Investigasi Supranatural Tanpa Batas. Di Indonesia itu banyak sekali tradisi, adat, dan budaya. Termasuk di dalamnya itu adalah budaya ilmu gaib atau ilmu mistik. Di setiap suku di Indonesia itu mempunyai tradisi ilmu gaib yang berbeda-beda, baik dari segi tata cara ritual maupun bacaan-bacaan mantranya. Salah satunya itu adalah yang dinamakan ilmu kebal. Di dalam KBBI, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian kebal itu ada 4 macam. Yang pertama adalah tidak mempan senjata, tidak dapat terlukai oleh senjata. Yang kedua, tidak dapat terkena sakit atau tahan terhadap penyakit. Kemudian yang ketiga, tidak dapat dituntut dalam perkara. Yang keempat adalah tidak mempan oleh caci maki. Namun yang kita bahas saat ini hanya yang nomor 1 saja, yaitu kebal tidak mempan oleh senjata. Ilmu kebal ini ternyata sudah ada sejak dulu, yaitu sebelum Indonesia merdeka, ternyata ilmu kebal ini sudah ada. Ilmu kebal ini ternyata juga sangat berperan penting bagi kemerdekaan bangsa Indonesia ini, di mana ilmu kebal ini banyak dikuasai oleh pahlawan-pahlawan kita dalam menghadapi penjajah Belanda. Salah satu tokoh yang sangat populer yang mempunyai ilmu kebal tingkat tinggi adalah beliau Kiai Haji Maksum Jauhari atau sering disebut dengan Gus Maksum. Selain beliau, kita pasti juga pernah dengar tentang sosok jawara Betawi yang kita kenal dengan julukan Si Pitung. Si Pitung ini juga punya ilmu kebal yang cukup mumpuni, sehingga pihak Belanda pun sampai heran dengan ilmu Si Pitung ini dan kemudian melakukan berbagai cara untuk melumpuhkannya. Selain kedua tokoh tadi, masih banyak orang-orang atau pahlawan-pahlawan kita yang mempunyai ilmu kebal. Namun mungkin tidak terekspos ataupun tidak tertulis di dalam sejarah. Secara garis besar, ilmu kebal ini dibagi menjadi 2 macam, yaitu ilmu kebal agresif dan ilmu kebal defensif. Ilmu kebal agresif adalah ilmu kebal yang bisa dipertontonkan ataupun diperlihatkan. Istilahnya bisa dicoba langsung. Walaupun ilmu kebal jenis ini bisa dicoba, tetapi tidak serta-merta itu bisa dicoba setiap saat dan setiap waktu. Hanya mungkin sekali atau 2 kali saja, itu pun harus memakai kaidah-kaidah tertentu. Percobaan ilmu kebal agresif ini hanya untuk memperkuat keyakinan saja pemirsa. Lalu bagaimana dengan tradisi debus? Nah, dalam ilmu debus itu yang dipakai bukan hanya 1 ilmu, namun double ilmu, yaitu ilmu batin dan ilmu dohir. Ilmu batinnya itu adalah amalan ilmu kebal agresif tadi, dan ilmu dohirnya itu adalah sebuah teknik-teknik khusus. Nah, dari gabungan kedua ilmu itulah atraksi debus itu bisa dimainkan dan dipertontonkan kepada khayalak umum sebagai hiburan rakyat. Kami juga pernah itu menemukan ada sebuah jimat rajahan khusus yang masuk kategori ilmu kebal agresif ini, artinya bisa diuji coba dan diperlihatkan kekuatannya. Raja ini merupakan warisan dari seorang kiai yang memang sangat terkenal sekali akan karomah-karomahnya. Namun sepanjang kami tahu rajahan tersebut belum pernah kami coba ataupun kami teliti lebih lanjut karena memang ada suatu alasan-alasan tertentu. Selain itu, kami juga pernah mengetahui suatu ilmu kebal yang cukup agresif, yaitu bisa dicoba kapanpun,
dimanapun dengan senjata apapun. Namun sayangnya dalam penguasaan ilmu kebal ini ada syarat-syarat khusus. Syaratnya untuk mengamalkan dan merawat ilmu kebal ini sangat aneh dan di luar kodrat manusia atau di luar kewajaran manusia. Ada 3 syarat yang harus dipenuhi dan dilakukan selama hidupnya atau selama orang ini ingin memegang ilmu kebal tersebut. Syarat yang pertama yaitu seseorang harus menyepi dari kehidupan masyarakat alias harus tinggal sendiri di tempat terpencil. Kemudian syarat yang kedua harus ikhlas itu tinggal di rumah reot. Artinya tidak boleh tinggal di rumah-rumah megah seperti di kota-kota. Kemudian yang ketiga itu harus memelihara kambing. Dan kalau tidur itu harus di kandang kambing tersebut. Jadi tidak boleh tidur di kamar pribadi ataupun di ruangan yang lainnya. Harus tidur bersama kambing. Nah, menurut keterangan ya, siapapun yang sanggup dengan syarat-syarat tersebut, maka ilmu kebalnya itu akan agresif sekali. Orang tersebut itu akan kebal seluruh badannya, dari ujung rambut sampai ujung kaki, dan bisa dicoba, dites, diatraksikan kapanpun dan dimanapun. Kemudian ilmu kebal agresif selanjutnya adalah ilmu kebal dengan metode loloh pecahan besi pusaka. Yaitu seseorang yang ingin mendapatkan ilmu kebal harus menelan besi-besi dari pecahan pusaka. Namun hal ini tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang, alias yang mengisinya itu tidak boleh sembarang orang. Hanya ada 1 orang yang menguasai ilmu kebal loloh besi pusaka ini yang kami ketahui. Beliau itu adalah sosok kiai sepuh dari daerah Jepara. Namun sekarang apakah beliau itu masih hidup ataupun sudah meninggal itu mohon maaf kami kurang mengetahuinya. Bagi yang ingin kebal itu caranya cukup gampang, tinggal mendatangi kiai tersebut lalu minta diisi dengan lolohan pecahan pusaka. Lalu setelah itu bisa langsung dicoba di tempat. Selain itu ya, di luaran sana masih banyak ilmu-ilmu kebal agresif lainnya yang belum kami ketahui. Mungkin di Kalimantan, di Sumatera, Irian, Nusa Tenggara, dan lain sebagainya. Namun biasanya ya yang menyimpan ilmu-ilmu ini cukup sulit dicari karena memang tidak mempublikasikan diri secara umum. Apalagi mempublikasikan diri di sosial media seperti sekarang ini. Kemudian yang selanjutnya itu adalah ilmu kebal defensif. Ilmu kebal ini keberadaannya ada tetapi tidak bisa untuk coba-coba. Artinya setelah kita menguasai ilmu kebal defensif ini, kita tidak bisa mengontrolnya sesuka hati kita. Ilmu ini akan muncul manakala ketika ada bahaya yang mengancam. Contohnya ketika ada orang jahat menyerang, insya Allah akan selamat dari senjatanya. Terus kemudian ketika terjadi kecelakaan, insya Allah itu tidak mengalami luka. Ataupun kalau luka itu hanya sedikit saja. Dan selain itu masih banyak lagi manfaat-manfaat ilmu kebal defensif ini. Ilmu kebal defensif ini cara menguasainya itu cukup lumayan mudah. Tidak ada ritual yang aneh-aneh. Caranya itu hanya membaca sebuah amalan, doa, zikir, ataupun sholawat itu dengan tata cara tertentu. Biasanya ilmu kebal inilah yang memang banyak sekali dikuasai oleh para alim ulama, para gus, para kiai di zaman dulu. Ilmu kebal defensif ini sifatnya adalah soft ataupun bertahan. Jadi meskipun Anda mempunyai ilmu kebal ini, namun ketika Anda disuntik ataupun diinfus atau dioperasi itu tetap bisa. Karena ilmu kebal ini tidak bekerja di saat-saat tersebut. Ilmu kebal defensif ini sangat aman dan nyaman untuk diamalkan siapapun. Tidak mengganggu ataupun tidak melawan kodrat manusia pada umumnya. Setelah Anda mengamalkan ilmu ini, ya Anda itu seperti orang biasa pada umumnya. Namun ketika ada ancaman bahaya, maka Anda insya Allah akan terlindungi. Sumber kekuatan ilmu kebal. Nah, lalu banyak orang bertanya-tanya, dari manakah asal kekuatan ilmu kebal tersebut? Kalau manusia biasa itu sudah pasti tidak mungkin kebal. Karena kulit manusia itu sangat tipis. Secara logika, kulit tipis tersebut akan sangat mudah sekali tersayat benda-benda tajam. Nah, lalu dari mana kekuatan tersebut? Jawabnya adalah dari yang namanya khotam. Khotam itu adalah salah satu entitas atau energi gaib yang menunggui suatu mantra, doa, atau amalan-amalan ilmu gaib.
Khodam ini terbagi atas dua macam. Yang pertama adalah khodam dari golongan jin, yang kedua adalah khodam dari golongan malaikat. Biasanya kalau khodam dari golongan jin ini memang bisa diajak itu untuk menampilkan keajaiban-keajaiban ilmu kebal secara menyeluruh. Apalagi kalau seorang pengamal ilmu kebal ini bisa berinteraksi langsung dengan sosok jin tersebut. Kekuatannya itu akan lebih hebat lagi, layaknya orang-orang yang punya mukjizat di masa para nabi. Kalau khodam malaikat itu memang sifatnya itu tidak bisa agresif ataupun atraktif. Khodam malaikat itu akan melindungi seseorang manakala orang tersebut dalam sebuah bahaya atau dalam sebuah masalah. Khodam malaikat ini datang bukan atas perintah manusia itu sendiri, melainkan atas perintah atau atas izin dari Allah. Karena disebabkan seseorang tersebut memang istiqomah mengamalkan suatu amalan-amalan atau mantra-mantra atau doa-doa khusus. Jadi ilmu yang berkhatam malaikat itu tidak bisa untuk uji coba maupun untuk unjuk kesaktian dan lain sebagainya. Terkadang khodam dari amalan ilmu ini juga bisa menampakkan diri pada pemilik amalan, yaitu bisa melalui mimpi ataupun secara nyata. Wujudnya itu biasanya berjenis kelamin laki-laki. Konsep ilmu kebal defensif ini mirip seperti mukjizat, yaitu tidak bisa dilakukan sewaktu-waktu tanpa izin dari Allah. Bahkan pemilik ilmu kebal defensif ini terkadang merasa heran sendiri dengan dirinya karena mengalami keanehan-keanehan yang di luar kewajaran manusia biasa. Ada satu kisah menarik mengenai ilmu kebal ini, pemirsa. Kisah ini merupakan kisah nyata yang dialami langsung itu oleh seorang jurnalis di era tahun 80-an. Seorang jurnalis ini pernah mengamalkan suatu ilmu kebal. Ketika amalan ilmu kebal ini sudah ditirakati, kemudian sang jurnalis ini mencoba ilmunya, yaitu dengan cara masuk kamar tanpa terlihat siapapun. Tujuannya yaitu agar tidak timbul perasaan pamer dan agar kalau gagal itu tidak diketahui oleh orang lain. Ternyata setelah beberapa kali uji coba, akhirnya ilmu yang diamalkannya itu berhasil. Kemudian setelah itu, lantas sang jurnalis ini tergoda untuk memamerkan ilmunya itu kepada teman dekatnya. Lalu seperti percobaan yang pertama, maka dilakukanlah hal yang sama di hadapan temannya tersebut. Dan akhirnya percobaan kedua ini pun gagal total dan sang jurnalis itu terluka itu kurang lebih 3 cm. Lalu akhirnya itu dibawa ke rumah sakit. Nah, dari kisah itu kita bisa ambil kesimpulan ya, bahwa ilmu kebal itu tidak selamanya bisa diuji cobakan seperti permainan. Kecuali ilmu kebal tersebut hanya memakai trik, maka bisa kapanpun dimainkan atau diuji cobakan. Sebagian kalangan ahli hikmah itu mengatakan bahwa ilmu kebal ini adalah ilmu selamat. Karena dengan ilmu ini, seseorang itu akan diselamatkan oleh Allah dengan perantara doa, amalan-amalan ataupun sholawat. Lalu timbul pertanyaan ya, apakah Rasulullah mengajari yang namanya ilmu kebal? Jawabnya adalah tidak. Rasulullah itu tidak pernah mengajarkan yang namanya ilmu kebal. Namun Rasulullah itu mengajarkan umatnya itu untuk berdoa. Rasulullah sangat menekankan umatnya untuk selalu berdoa kapanpun dan dimanapun. Doa apa saja, yang penting tidak mendoakan kejelekan orang lain. Nah, dari sinilah para ulama yang diberikan ilmu hikmah atau ilmu rahasia-rahasia huruf, maka ulama tersebut melakukan istikharah, kemudian melakukan penelitian, dan akhirnya ditemukanlah doa khusus untuk ilmu kebal. Doa ataupun amaliyah-amaliyah tersebut itu diwujudkan oleh para hukama dalam bentuk azimah, wifik, ataupun raja-raja maupun asma-asma khusus. Kemudian semuanya itu diabadikan, ditulis dalam sebuah kitab hikmah. Dan kitab ini menjadi pegangan para alim ulama, para kiai yang membidangi tentang perihal ilmu hikmah. Kemudian tidak sampai di situ. Di Nusantara, para wali-wali Jawa atau wali-wali Nusantara itu juga melakukan hal yang sama. Para wali-wali di Nusantara itu memakai acuan kitab tersebut, kemudian mengedit doa-doa atau asma-asmanya menjadi bahasa daerah atau ditambah bahasa-bahasa daerah agar lebih mudah dipahami.
Karena memang sebenarnya kitab tersebut itu aslinya berbahasa Arab dan bahkan itu ada yang berbahasa Ibrani maupun bahasa Suryani. Dari itu semua kemudian lahirlah yang namanya ilmu kebal khas Nusantara dan terabadikan juga itu dalam kitab-kitab yang ditulis oleh para pujangga. Kitab-kitab Nusantara ini bisa pemirsa lihat di perpustakaan daerah maupun perpustakaan nasional. Atau mungkin kitab-kitab ini bisa dilihat di keraton-keraton yang sekarang masih ada, seperti Keraton Surakarta, Keraton Yogyakarta, Keraton Cirebon, dan lain sebagainya. Anda bisa melihat dan menemukan naskah-naskah ilmu hikmah ini di sana. Pesan kami bagi para spiritualis, para dukun, para ahli hikmah, itu janganlah terpancing oleh omongan-omongan siapapun yang ada di media sosial, yang mana omongan tersebut ingin tes langsung ilmu kebal. Kalaupun Anda layani dan Anda berhasil melakukannya, maka Anda akan dituduh memakai trik. Namun selain itu kami juga khawatir kalau pas dicoba itu ternyata ilmu tersebut tidak muncul, maka akan berakibat fatal dan bisa masuk rumah sakit serta menimbulkan banyak sekali fitnah. Nah, amalkanlah ilmu kebal tersebut untuk berniat melindungi diri dan keluarga dari kejahatan-kejahatan seseorang ataupun dari kerasnya lalu lintas di zaman sekarang ini. Kalaupun mau atraksi ilmu kebal, kami sarankan pakailah trik saja agar lebih aman dan tidak terjadi sebuah kecelakaan. Toh atraksi tersebut itu lebih kepada hiburan dan mencari uang. Sangat disayangkan kalau ilmu-ilmu kebal yang asli dan sangat sakral tersebut hanya digunakan untuk main-main, untuk hiburan. Kita sebagai pelestari warisan-warisan budaya Nusantara, terutama warisan-warisan dalam hal ilmu gaib atau ilmu mistik, sudah selayaknya kita menjaganya dengan sebaik mungkin. Nah, semoga pemirsa bisa memahaminya. Kalau ada pertanyaan, nanti silahkan tulis di kolom komentar di bawah ataupun bisa menghubungi WA yang sudah tercantum di bawah atau Telegram atau sosial media yang lainnya. Saya Pati Nur Alam undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Akan selalu ada misteri di dunia ini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam spiritual.